Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Hendro Cahyo, kemudian ada Silva, dan ada Fendri. Dan jurnal yang kami dapatkan berjudul Pengaruh Perencanaan Ulang Tata Letak Fasilitas di Era Area Operasional Kerja berbasis 5S untuk pengajuan modal usaha. Latar belakang. Perencanaan fasilitas produksi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tata letak fasilitas yang kurang baik, akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik dan berpindahan bahan produksi, informasi, peralatan, dan tenaga kerja menjadi relatif tinggi yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk dan menambah biaya produksi. Kemudian tata letak pabrik atau layout dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Objek yang diamati yaitu sebuah industri yang bergerak pada bidang jasa pencucian kendaraan. Lahan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi, di mana kurang memadai menjadi kendala pada saat pembangunan. Akibatnya proses pelayanan menjadi sedikit terganggu. Tata letak pabrik merupakan salah satu bagian terbesar dari suatu studi perencanaan fasilitas. Penyusunan tata letak yang baik dapat memperlihatkan suatu penyusunan daerah kerja yang paling ekonomis untuk dijalankan. Di samping itu, akan menjamin keamanan dan kepuasan kerja dari karyawan. Bagi pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai suatu masukan dan saran, yang dapat dijadikan suatu pertimbangan oleh pengusaha dalam melakukan perubahan tata letak. Tinjauan pustaka, yaitu ada tata letak. Tata letak yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, peralatan, dan manusia. Yang kedua, arus informasi, bahan baku, dan manusia yang lebih baik. Yang ketiga, lebih memudahkan konsumen. Dan yang terakhir yaitu peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman. Kemudian ada desain fasilitas. Untuk desain fasilitas sendiri, ataupun pengertian desain dari suatu pabrik atau plan design dan pengaturan tata letak pabrik atau plan layout, seringkali membingungkan dan diartikan yang sama. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Dengan perencanaan pabrik yang ada yang lebih luas lagi, yaitu meliputi yang pertama ada perencanaan finansial, bantuan lokasi pabrik, dan yang ketiga seluruh perencanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik pabrik. Sedangkan tujuan utama dalam desain tata letak pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimalkan total biaya yang antara lain menyangkut elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, biaya untuk konstruksi dan instalasi baik untuk bangunan mesin maupun fasilitas produksi lainnya. Yang kedua, biaya pemindahan bahan, dan yang ketiga yaitu biaya produksi atau maintenance, safety, dan biaya penyimpanan produk setengah jadi. Kemudian tahapan-tahapan perencanaan tata letak pabrik itu ada 11. Yang pertama yaitu ada OPC. Kemudian ada Activity Relation Chart, adalah suatu cara atau teknik yang sangat sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen. Kemudian ada Worksheet, ada Block Template, kemudian ada Activity Relationship Diagram atau REL Diagram, kemudian ada PSRS atau Production Space Requirement Sheet, dan yang ketujuh ada Plan Service Area Planning Sheet atau PSAPS. Sheet ini digunakan untuk menganalisa luas lantai yang diperlukan untuk kegiatan servis. Kemudian ada TSRWS yaitu Total Space Requirement Sheet, dan yang kesembilan yaitu Area Template. Template adalah suatu skala representasi dalam bentuk dua dari suatu objek fisik yang dibuat untuk keperluan desain layout. Kemudian yang ke-10 yaitu ada Space Relationship Diagram. Dalam Space Rel digunakan tentang kedekatan dengan garis yang merupakan kelanjutan dari pembuatan Activity Relationship Diagram. Dan yang terakhir yaitu ada Final Layout. Ya, untuk selanjutnya akan penjelasan tentang definisi Kaizen mengenai metode dari 5S yang merupakan alat filsafat yang dikembangkan untuk memecahkan masalah dari perusahaan Jepang selama 30 tahun agar perusahaan tersebut bisa berkembang lebih baik lagi. Definisi yang luas dari 5S tersebut merupakan pemanfaatan kerja yang mencakup dari dokumen, bangunan, dan ruang, peralatan-peralatan untuk melatih
dari pekerja dan juga tenaga kerja dalam meningkatkan usaha kedisiplinan serta meningkatkan kualitas yang ada di perusahaan tersebut. Dimulai dengan S yang pertama, yaitu ada pemilahan atau seri. Yang kedua ada penataan atau seiton. Yang ketiga ada pembersihan atau seiso. Yang keempat ada pemantapan atau seikatsu, dan disiplin shitsuke. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kebiasaan-kebiasaan dari 5S tersebut, dilakukan efektivitas dan efisiensi mengenai prinsip-prinsip yang digunakan. Salah satunya ada prinsip integritas total, prinsip jarak pemindahan yang minimal, prinsip aliran dari suatu progres kerja, prinsip pemanfaatan ruangan, dan juga prinsip kepuasan tentang keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian studi kasus kali ini terdapat metode-metode yang dikumpulkan untuk melakukan data-data pengujian data objektif serta mendapatkan data-data yang akurat. Antara lain yang pertama yaitu metode observasi atau pengamatan, di mana metode observasi ini dilakukan secara langsung untuk menganalisa dan mengetahui kondisi lapangan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada atau yang terjadi di tempat tersebut. Jadi untuk membandingkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan teori-teori yang akan digunakan. Kedua yaitu ada metode penelitian evaluasi, di mana metode ini dilakukan untuk menilai suatu program yang sedang atau yang sudah dijalankan. Dalam penelitian ini gunanya untuk mendapatkan data hasil observasi yang lebih baik lagi ke depannya, dan juga untuk perbaikan kinerja dari perusahaan. Dalam observasi secara tidak langsung kita juga mendapatkan atau mengumpulkan data-data yang digunakan untuk analisis. Antara lain datanya untuk yang diolah yaitu data primer dan juga data sekunder, di mana data primer ini data fasilitas yang dimiliki, data letak fasilitas yang ada di lokasi, serta luas lahan dari masing-masing bagian fasilitas. Selanjutnya ada data sekunder berupa peralatan-peralatan yang digunakan untuk tiap-tiap bagian atau tiap-tiap fasilitas. Kemudian ada data luas sebagai tempat berdirinya suatu perusahaan atau pabrik. Kemudian selanjutnya ada data sekunder, di mana data ini mencakup dari peralatan-peralatan yang digunakan dalam perusahaan, terus juga mencakup dari luas lahan yang dimiliki, serta tempat untuk berdirinya perusahaan, dan juga data yang ada pada pelayanan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk proses dari setelah pengumpulan data akan dilakukan perbaikan tata letak menggunakan metode-metode yang dipilih, yaitu ada ARC dan ARD yang dirasa cukup bagus. Kemudian dilakukan analisis pengujian bagaimana menentukan layout fasilitas yang terbaik, dan juga mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada OPC atau Operation Process Chart atau peta proses operasi, di mana peta tersebut merupakan aliran-aliran yang digunakan untuk mengetahui proses kerja karyawan dari stasiun masing-masing. Dengan peta ini, karyawan mampu melihat ataupun memahami bagaimana cara kerja di pada masing-masing bagian secara lebih rinci. Yang pertama yaitu untuk pembagian pada studi kasus ada OPC pada area pencucian dan pengeringan, di mana area pencucian dan pengeringan ini yang pertama ada proses pencucian, di mana pemindahan motor dan juga pencucian motor dilakukan, kemudian dipindahkan menuju ke ruang pengeringan. Kemudian setelah menuju proses pengeringan, lalu motor akan dilap menggunakan kanibu, lap kering, dan juga mengkit motor dengan kit kuas ataupun kit busa, sehingga akan memperhatikan kebersihan dari bodi-bodi motor di area pencucian dan pengeringan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk area dari pencucian dan pengeringan
mobil itu hampir sama. Yang pertama itu proses pencucian masuk, kemudian proses pemindahan mobil menggunakan hidrolik untuk area pencucian, kemudian ada menaikkan hidrolik tangga mobil, kemudian pencucian kendaraan, kemudian menurunkan kembali hidrolik dari kendaraan tersebut, kemudian pemindahan dari tempat pencucian menuju tempat pengeringan, dan setelah di tempat pengeringan ada bagian lap pengeringan kanebo, ada pembersihan dari lantai-lantai mobil, kaca-kaca mobil, dan juga mengkit dari bodi-bodi mobil, sehingga didapatkan hasil dari tingkat kebersihan dari luar ataupun dalam yang dilaksanakan di area pencucian mobil tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke layout awal. Jadi kita ketahui bahwa perusahaan motor itu mempunyai luas sebesar 675 meter kuadrat dengan lebarnya 15 meter kuadrat dan panjangnya 45 meter kuadrat. Ini mempunyai fasilitas yang harus direka ulang dari berdasarkan paper yang kita baca. Karena setiap fasilitas yang berhubungan dengan proses pelayanan produksi saat ini nih berada di satu lantai. Nah, dan juga saling berdekatan, sehingga beberapa fasilitas yang berkaitan erat dengan proses pelayanan produksi itu perlu dibenahi lagi agar mendapatkan fasilitas yang efisien. Nah, kemudian kita masuk ke ARC atau Activity Relationship Chart. Nah, jadi sebelum berhubungan dengan keterkaitan kegiatan tertentu, ini kita sebaiknya perlu mengenali terlebih dahulu jenis-jenis keterkaitan yang ada di antara beberapa kegiatan pada perusahaan motor. Nah, jadi secara garis umum hubungan antar kegiatan terbagi 3 kelompok. Nah, jadi yang pertama ada kegiatan produksi pelayanan, yang kedua ada kegiatan pelayanan administrasi, yang ketiga ada kegiatan tambahan. Nah, pada kegiatan pelayanan produksi itu pertama ada kegiatan area pencucian motor atau mobil, terus ada area pengeringan motor atau mobil, terus ada area parkir kendaraan, terus ada ruang salon mobil, terus ada kasir, ada ruang penyimpanan, ada rumah tinggal, ada kamar karyawan, ada toilet. Nah, kemudian lanjut ke blok layout. Nah, untuk memudahkan analisa perancangan ulang tata letak fasilitas pada area pelayanan, maka penulis dari paper yang telah kita baca itu membuat blok layout perkiraan luasan area yang dibutuhkan. Nah, dari blok layout yang sudah dirancang itu layout yang sebelum dirancang oleh penulis itu mempunyai 7 bagian. Yang pertama ada area pertama itu pencucian mobil sebesar 52,2 meter kuadrat, terus ada area yang kedua pencucian motor 37,5 meter kuadrat, ada area ketiga parkir masuk sebesar 10 meter kuadrat, terus ada area pengeringan mobil sebesar 52,5 meter kuadrat, terus ada area pengeringan motor 37,5 meter kuadrat, terus ada area ketiga parkir keluar 10 meter kuadrat. Nah, yang terakhir ada jalur keluar masuk kendaraan, itu di bagian tengah. Nah, setelah ditata ulang blok layout yang dibuat oleh penulis yang telah kita baca papernya sebelumnya itu jadinya cuman ada 5 layout, di mana area pertama itu pencucian mobil sebesar 52,5 meter kuadrat. Terus area pertama dan area kedua itu digabung, pencucian atau pengeringan motor sebesar 37,5 meter kuadrat. Kemudian ada area ketiga, parkir 10 meter kuadrat, di mana juga ada jalan keluar masuk kendaraan. Itu seperti yang masih di awal, yang belum itu. Nah, yang ke bagian kanan itu ada jalur 2 nih, pengeringan mobil. Nah, jadi dikhususkan untuk area pengeringan mobil itu sendiri dia dan panjang, jadi tidak disekat-sekat lagi, itu biar lebih efisien. Nah, kemudian dilanjutkan dengan analisis metode 5S. Nah, jadi 5S itu penerapannya sebagai berikut. Jadi ada seri atau pemilihan. Jadi metode seri ini diterapkan untuk memperoleh hasil, yaitu keadaan lantai agar terlihat
lebih memiliki space sehingga pekerja lebih leluasa untuk melakukan pekerjaannya. Seri itu meletakkan peralatan pada pekerjaannya dan menyisihkan yang tidak perlu sehingga pekerja tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Terus ada Seiton. Nah, metode Seiton ini merupakan kelanjutan dari metode seri. Nah, jadi di mana hasil pemilahan yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan proses penataan peralatan yang telah dipilah tersebut. Kemudian ada metode Seiso. Pada tahap Seiso ini adalah tahap pembersihan, di mana pembersihan ini dilakukan adalah pembersihan debu, sampah, lantai produksi, dan peralatan yang digunakan untuk proses pelayanan pencucian. Terus ada metode yang keempat, ada Seiketsu. Pada tahap Seiketsu ini lebih mengarah proses pemantapan terhadap metode 5S yang telah diterapkan. Nah, jadi pada tahapan ini dilakukan suatu upaya bagaimana penerapan yang dilakukan tetap berlangsung terus-menerus, bukan untuk sementara aja, dengan cara pembuatan label area pencucian. Nah, kemudian ada metode Shitsuke. Tahapan ini merupakan bagian yang terakhir dari metode 5S. Pada bagian ini lebih memfokuskan bagaimana cara untuk membiasakan diri terhadap penerapan metode ini. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran dari pekerja untuk memiliki pola kerja yang sesuai dengan metode 5S demi kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Nah, terus ada final layout. Nah, dari perhitungan ARC kemudian dilakukan perhitungan worksheet. Ada blok template, activity relationship diagram atau ARD, perhitungan production space, recruitment sheet, terus ada perhitungan plan, service area planning sheet, ada perhitungan total space, requirement sheet, ada area template, space relationship diagram, sehingga diperoleh final layout yaitu berupa rancangan hasil dari penelitian. Oke, berikut dari hasil review jurnal yang telah kelompok 2 baca. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.